Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Lintang Pudias Tuti Saudara terkait dengan HUT ke-80 TNI. Presiden saksikan parade kapal perang untuk presidensial inspeksi HUT TNI. TNI Angkatan Laut akan menggelar parade kapal perang di perairan Teluk Jakarta hari ini. Ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Menurut rencana atau tadi sudah terlaksana, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam agenda Presidential Inspection di perairan Teluk Jakarta. Selain parade kapal perang, parade akan diisi dengan sejumlah atraksi kekuatan TNI Angkatan Laut termasuk demonstrasi pasukan khusus. Dan saudara, ini adalah gambar terbaru dari atas kapal markas KRI Dr. Haji Manwidyo Diningrat 992. Di sini Presiden Prabowo Subianto berlayar ke Teluk Jakarta untuk menyaksikan sailing pass kapal perang TNI AL selama 2,5 jam. Presiden Prabowo menaiki kapal markas KRI Dr. Haji Manwidyo Diningrat 992 tadi sekitar pukul 10 dan akan berlayar selama 2,5 jam. Dan saudara, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang akan melaporkan langsung bagaimana situasi terkini di sana. Triksi, selamat siang, bisa Anda ceritakan kemeriahan yang ada di sana, Triksi? Ya, Lintang, sampai saat ini memang kapal KRI Dr. Haji Manwidyo Diningrat 992 atau yang lebih dikenal dengan kapal rumah sakit ini sudah berlayar dan kita akan menuju agak ke tengah sebenarnya, Linta, untuk bisa melihat secara langsung seperti apa parade kapal perang yang menjadi kekuatan dari TNI Angkatan Laut kita. Atau lebih dikenal ini dengan sailing pass. Ini adalah kali kedua yang mempertunjukkan bagaimana kekuatan militer Indonesia yang berkembang sampai saat ini, diperbarui dari setiap peralatan, dari setiap kapal perang, karena nantinya yang akan diperlihatkan dalam parade kapal perang ini ada berbagai macam jenisnya. Seperti misalnya ada kapal perang yang terbesar di Asia Tenggara, yakni KRI Brawijaya 320. Jadi yang nanti akan memimpin dari parade kapal perang pada hari ini. Lalu kemudian juga ada pasukan khusus laut yang dikerahkan yang akan memperlihatkan atraksi-atraksi. Lalu kemudian juga ada 5 unsur kapal perang yang terdiri dari 6 fregat, 10 korvet, 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, dan 2 kapal latih taruna Akademi Angkatan, yaitu KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Sukti. Nanti juga akan ada kapal dari kedinasan yang ikut berparade, seperti misalnya dari ADRI, Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan. Jadi kita bisa melihat nanti kapal nelayan juga ikut berparade dalam parade kapal perang TNI Angkatan Laut ini. Nah, bukan hanya kapal perang saja, maksud saya nanti akan diperlihatkan kekuatannya dan juga atraksinya. Kita juga akan melihat bagaimana TNI Angkatan Laut ini akan memamerkan kekuatan di penerbangan Angkatan Laut. Jadi ada penerbangan juga di Angkatan Laut ya. Jadi nanti akan ada atraksi menerbangkan pesawat udara di antaranya Bonanza, Piper, Kasa NV212, Helibel 412, serta Heli Panther dan 3 unmanned
aerial vehicle berupa drone nirawak. Nah, ini atraksinya pada siang hari ini, termasuk juga nanti yang akan dilihat adalah pemberian tanda kehormatan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung. Tanda kehormatannya nanti akan diberikan. Jadi yang pertama adalah menyematkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan Samkarya Nugraha kepada 18 prajurit. Ya, Triksi, tentu sangat menarik pertunjukan atau parade dari TNI AL ini, bagaimana alutsista dan kapal perang, tidak hanya kapal perang saja, ada juga pertunjukan di udara dan air, bagaimana antusiasme masyarakat, karena ini tentu akan menjadi tontonan menarik begitu. Alutsista kita dikeluarkan dan ditunjukkan ke masyarakat, bagaimana Anda melihat antusiasme masyarakat? Triksi masih bersama saya. Ya, saudara, ini adalah visual bagaimana peserta prajurit dan kapal dari TNI Angkatan Laut. Dan ini adalah visual kapal di atas kapal Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992. Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan Presidential Inspection di kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 yang akan berlayar ke Teluk Jakarta untuk menyaksikan sailing pass kapal perang TNI AL. Tadi Presiden Prabowo tiba di Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Presiden Prabowo dijadwalkan untuk menaiki atau melakukan inspeksi di kapal Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 dan kabarnya saat ini tengah berlayar begitu. Prabowo akan melihat parade puluhan kapal perang TNI AL yang menunjukkan kekuatan maritimnya, saudara. Dan parade ini dipimpin oleh KRI Brawijaya 320, kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya kapal perang yang dipertontonkan di sini untuk dilakukan parade, ada juga unsur kapal dari kedinasan lain seperti dari ADRI, Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan yang menariknya juga turut berlayar di belakang parade kapal perang TNI Angkatan Laut. Selain itu, TNI AL juga akan memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Laut atau penerbal dengan menerbangkan pesawat udara diantaranya Bonanza, Casa NC212, Heli Bell 412, serta Heli Panther, serta 3 Unmanned Aerial Vehicle atau UAV berupa drone nirawak. Ini merupakan rangkaian acara untuk menyambut HUT TNI ke-80 pada 5 Oktober mendatang, saudara. Menjelang HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia, puluhan kapal perang TNI Angkatan Laut menunjukkan kekuatan maritimnya di hadapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan Presidential Inspection saat on board di kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 yang berlayar, tepatnya saat ini masih sedang berlayar, menuju Teluk Jakarta. Perjalanan Presiden Prabowo diprediksi akan dilakukan selama 2,5 jam.
Ini adalah visual Presiden Prabowo sebelum menaiki kapal Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 untuk berlayar ke Teluk Jakarta menyaksikan sailing pass kapal perang TNI AL selama 2,5 jam, saudara. Tentu ini menjadi parade yang menarik untuk disaksikan oleh masyarakat karena TNI Angkatan Laut akan memamerkan sejumlah alutsista tidak hanya di laut tetapi juga di udara. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama diberikan kepada Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, jabatan Panglima Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, alumni Akademi Militer tahun 1992. Laksamana Muda TNI Fauzi SEMM MTR Opsla Mhan, jabatan Panglima Komando Armada 1 Komando Armada Republik Indonesia, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1991. Marsikal Muda TNI Beni Arfan, MMP, MMDS, MSS, jabatan Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1995. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan Samkarya Nugraha. Satuan 71 Sandi Yuda Komando Pasukan Khusus. Batalion Infanteri 328 Dirgahayu Brigade Infanteri 17 Kujang 1 Kostrat. Batalion Infanteri 3303 Dharma Brigade Infanteri 17 Divisi Infanteri 1 Kostrat. Komando Distrik Militer 1504 Ambon, Komando Daerah Militer 15 Patimura. Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992, Satuan Kapal Bantu Komando Armada 1.
KRI Karel Satsuit Tubun 356, Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun, Koda Eral 4 Batam. Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat Ranai Natuna. Skadron Udara 6 Helikopter Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya. Skadron Pendidikan 102 Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Suci. Depo Pemeliharaan 70 Koharmat AU. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Persiapan penganugerahan pangkat secara istimewa. Penganugerahan pangkat secara istimewa oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Penganugerahan pangkat secara istimewa kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri, alumni Akademi Militer tahun 1962, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam Udayana, Asop Kasum Abri dan Kasum Abri. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo, alumni Akademi Militer tahun 1972, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Penogoro, Pangdam Jaya, dan Pangkostrat. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan, MPA MBA, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1984, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Wakasal, Kasum TNI, dan Irjen TNI. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufik Rohman SE, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1985, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pang Armabar, Wakasal, dan Kabakamla. Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto MDS MSP, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1988, berupa Marsikal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Dansesko AU, Pangkoops AU2, dan Sekjen Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Lodewik Pusung, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdiv 1 Pangdam 1 Bukit Barisan dan Asop Panglima TNI. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Untung Budi Harto, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Sestama BNPT, Pangdam Jaya, dan Staf Khusus Kasat. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Kasubdit Propaganda BNPT, Karaum BNPT, dan Dirjen Pothan Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Surawa Hadi, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Asop Kasat dan Pusenif Pangdam Hasanuddin.
Marsikal Muda TNI Purnawiran Bonar H. Hutagaul SEMM, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1984, berupa Marsikal Madya TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Askomlek Panglima TNI, Tenaga Pengkaji Lemhanas RI, dan Staf Ahli Panglima TNI. Kolonel Infanteri Purnawirawan Restu Widiantoro MDA, alumni Akademi Militer tahun 1987, berupa Brigadir Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Danyon 11 Kopassus dan Brig 9 Kostrat dan Irda Mulawarman. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke mimbar acara. Istirahatkan. Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menyampaikan beberapa penghargaan kepada para perwira yang telah berjasa, telah memberi pengabdian yang terbaik selama kariernya. Ada beberapa perwira yang kita beri kenaikan pangkat istimewa, walaupun mereka sudah pensiun, sebagai pengakuan terhadap sumbangan-sumbangan yang telah mereka berikan kepada negara dan bangsa. Semua perwira tinggi ini terus-menerus membuktikan walaupun mereka sudah pensiun, dedikasi, pengabdian terhadap kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan selama pengabdian mereka dalam dinas kemiliteran, mereka telah berbuat yang sangat berguna, bahkan melebihi panggilan tugas. Untuk itu saya mendapat kehormatan hari ini memberi penghargaan tersebut. Juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dharma baktinya dengan baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada komandan-komandan satuan yang menerima penghargaan. Samkarya Nugraha adalah penghargaan dari Kepala Negara, dari Panglima tertinggi, sehingga ini merupakan suatu kehormatan yang harus dijaga oleh kesatuan saudara. Tadi juga ada 3 panglima yang saya berikan juga tanda kehormatan, itu juga pengakuan terhadap prestasi dan sumbangan pengabdian saudara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jaga terus kehormatan bangsa dan negara. Utamakan selalu pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Jangan pernah mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Perhatian selesai. Acara selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia
berkenan menuju lokasi sailing dan flying pass. Selanjutnya kami undang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih, beserta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, hadirin serta undangan yang berbahagia. Ya, itu tadi saudara yang kita saksikan di layar kaca adalah Presiden Prabowo Subianto tidak hanya melakukan inspeksi dan pengecekan alutsista di KRI Rajiman Widyo Diningrat, Presiden juga menyematkan sejumlah penghargaan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan Samkarya Nugraha kepada 18 prajurit TNI dalam kegiatan Presidential Inspection di atas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 di Teluk, Jakarta pada hari ini. Nah, saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan Presidential Inspection bisa Anda saksikan di program-program kami selanjutnya. Saya Lintang Budiastuti, sampai jumpa.